Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi D4. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang fire safety and firefighting. Fire and firefighting. Yang pertama, yaitu definisi api. Api adalah benda atau bahan bakar dalam bentuk padat, cair, dan gas yang memiliki titik nyala dan pemantik dan udara oksigen yang menjadikan nyala api membesar. Kebakaran. Kebakaran adalah api yang tak terkendali. Tiga unsur dari api atau kebakaran yaitu adalah segitiga api. Yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua ada oksigen, yang ketiga adalah titik nyala. Selanjutnya ada pengertian APAR. APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan dijinjing atau mudah dibawa dan mudah dioperasikan oleh satu orang berukuran 0,5 sampai 1,6 kg. Yang kedua ada klasifikasi kebakaran. Yang pertama adalah kelas A, kebakaran pada benda padat. Yang kedua adalah kelas B, kebakaran pada benda cair dan gas. Yang ketiga ada kelas C, kebakaran pada peralatan listrik bertegangan tinggi. Yang terakhir yaitu ada kelas D, kebakaran pada benda logam atau magnesium, zirconium, titanium, dan lain-lain. Selanjutnya ada isi tabung APAR. Yang pertama ada water atau air, yang kedua ada foam atau busa, yang ketiga dry powder, yang keempat ada CO2 atau karbon dioksida, yang kelima ada gas halon. Kelanjutan dari APAR yaitu APAR bermedia air adalah tabung APAR yang diisi air tawar sebanyak kapasitas tabung, kemudian diberi pendorong N2 atau cartridge atau dengan dipompa secara manual. Tiga dari kemampuan APAR media air adalah kemampuan pemadaman untuk api kelas A. Yang kedua adalah sifatnya mendinginkan atau mempunyai daya serap yang besar. Yang ketiga adalah air beratnya relatif stabil, mudah disimpan dan mudah didapat. Selanjutnya adalah APAR media powder. Adalah tabung APAR yang diisi dengan powder, kemudian ditekan dengan cartridge. Yang pertama, power kimia regular adalah tabung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Yang kedua adalah powder kimia multipurpose, adalah tepung kimia yang elektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Yang ketiga adalah powder kimia special dry powder, adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Selanjutnya adalah APAR isi CO2. CO2 dipakai untuk memadamkan kebakaran karena mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah menyebar ke seluruh area kebakaran. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga, tidak meninggalkan residu. Keempat, berat jenis CO2 adalah 1/1/5 kali berat udara. Yang kelima atau terakhir adalah efektif untuk kebakaran kelas B dan C. APAR busa atau foam adalah tabung APAR berisi larutan kimia yang diberi tekanan N2 atau sistem pencampuran dua kimia yang membentuk gelembung-gelembung busa di dalamnya. Bermuatan yang pertama yaitu CO2 sebagai pendorong. Yang kedua, kemampuan pemadaman kelas api A atau B. Yang ketiga atau terakhir, foam menutupi benda dan mendinginkan. Berikutnya adalah APAR isi gas halon. Gas halon menggunakan liquid streaming agent dengan N2 sebagai propelannya, mempunyai kelebihan sebagai berikut: tidak meninggalkan residu. Yang kedua, berat jenis halon 5 kali lebih berat dari udara. Yang ketiga, tidak mengantarkan listrik. Yang keempat, dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C. Berikutnya ada pemasangan dan penempatan APAR. Yang pertama, pada posisi yang mudah dilihat atau dicapai. Yang kedua, sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran benda yang dilindungi. Yang ketiga, harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca. Yang keempat atau terakhir, ketinggian APAR harus 15 sampai 120 cm dari lantai. Dan terakhir, pada suhu antara
4 derajat Celcius sampai dengan 49 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu cara pengoperasian APAR. Yang pertama adalah pull, yang kedua aim, yang ketiga squeeze, dan yang keempat atau terakhir sweep. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.